Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, siang tadi melaporkan 7 pendukung Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Didampingi sejumlah kuasa hukumnya, Roy membeberkan alasan melaporkan 7 orang tersebut dalam 2 klaster. Klaster pertama berjumlah 5 orang yang menuduh ijazah milik mantan Menpora ini palsu. Sementara klaster kedua berjumlah 2 orang terkait tuduhan dirinya terlibat korupsi kasus mega proyek Hambalang saat masih menjadi kader Partai Demokrat. Saya tunjukkan ya, ini detailnya ada semua nih. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang 6 adalah U. Dan inisial ke-7 adalah V. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Saya memang hubungannya tidak buruk. Saya hubungannya tetap baik. Kasus fitnah ijazah Jokowi semakin melebar dengan pelaporan Roy Suryo terhadap 7 orang pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya pada Senin 5 Januari. Mirip dengan klaster penetapan tersangka, kuasa hukum Roy Abdul Ghafur Sangaji juga menjelaskan laporan Roy terbagi dalam 2 klaster, yakni tuduhan ijazah palsu milik Roy dan fitnah Roy terlibat korupsi Hambalang. Yang dilakukan oleh Mas Roy adalah melaporkan 7 orang yang kalau kita lihat delik kualifikasi deliknya sama dengan yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, yaitu dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Yang dilaporkan Mas Roy ini ada 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster di mana ada 5 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Mas Roy adalah ijazah palsu. Seakan bersamaan, Partai Demokrat akhirnya melaporkan 4 akun media sosial yang menuduh SBY terlibat isu ijazah Jokowi ke Polda Metro Jaya Senin lalu. Laporan dilayangkan lewat Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Muhajir atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong. Adapun keempat akun media sosial yang dilaporkan, yakni kanal YouTube @agrifanani, Bang Boy, dan kajian online, serta TikTok Sudiro Wibudius MP. Dalam laporan tersebut, akun @agrifanani menampilkan cuplikan video yang bertuliskan anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang sejarah RI. Isu adanya Demokrat di balik aksi Roy CS mengulik ijazah Jokowi disebabkan Roy Suryo tercatat pernah menjadi wakil ketua umum partai pimpinan SBY itu. Meski Roy berkali-kali tegaskan sudah lama keluar dari Partai Demokrat, ia mengaku masih menjalin hubungan yang baik dengan rekan-rekannya di Demokrat. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Saya memang hubungannya tidak buruk. Saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi yang menyeret Roy CS, hingga kini belum juga dilimpahkan ke kejaksaan. Terakhir, Polda Metro Jaya menantang Roy CS untuk pra-peradilan jika masih keberatan soal bukti pendukung di balik penetapannya sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV.